Halo semuanya, oke sekarang kita akan membahas latihan soal komposisi transformasi geometri. Oke, kita lanjut membahas soal yang nomor 5. Oke, kita lihat soalnya itu adalah jika titik G 3,4 didilatasi terhadap titik pusat 2,2 dengan faktor skala 3 lalu dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam terhadap titik pusat yang sama, maka tentukanlah hasil bayangannya. Oke, kita lihat di sini titik G itu yang pertama itu akan didilatasi terhadap pusat 2,2 dan dilanjutkan akan dirotasi dengan pusat yang sama. Oke, kita ingat kembali mengenai prinsip komposisi transformasi geometri, yang dimana ketika kita akan melakukan transformasi dengan secara berurut, misalnya ada transformasi yang pertama dan transformasi yang kedua. Di sini misalnya ada X, Y yang ditransformasikan dengan transformasi yang pertama dengan matriks A, B, C, D menghasilkan A aksen, dilanjutkan dengan transformasi yang kedua yaitu matriks EFGH menghasilkan A double aksen. Nah, kita batasi matriksnya itu yang memiliki ordo 2x2 dan titik pusatnya itu sama atau si bentuk rumusnya itu yang mirip gitu. Jadi nanti kita bisa menggabungkannya dengan konsep seperti ini. X double aksen, Y double aksen sama dengan EFGH dikali ABCD dikali XY. Jadi nanti mungkin akan tidak selalu XY ya, ada misalnya titik pusatnya A, B dan lain sebagainya, itu tergantung si rumusnya. Nah, dimana ketika ada konsep seperti ini, kita sebut sebagai komposisi, yaitu T2 komposisi T1 atau T2 bundaran T1, yang artinya adalah transformasi yang kedua itu dikali dengan transformasi yang pertama gitu. Nanti di belakangnya itu menyesuaikan, bisa XY, bisa juga X min A, Y min B ditambah AB gitu. Itu tergantung nanti rumusnya. Kita ambil contoh dari soal yang akan kita selesaikan. Yang pertama itu ada dilatasi. Jadi transformasi yang pertama itu dilatasi dengan skala 3. Kita ingat rumus dari dilatasi itu adalah matriks K00K itu dikali dengan X min A, Y min B ditambah AB karena pusatnya di A, B ya, berdasarkan soal yang tadi. Itu untuk yang dilatasi rumusnya. Yang kedua, ada transformasi yang kedua itu adalah rotasi dengan sudutnya itu 90 derajat dan pusatnya itu sama. Yang dimana rumusnya adalah cos alpha min sin alpha cos alpha dikali X min A, Y min B ditambah AB. Nah, matriks yang akan dijadikan T1 adalah dari transformasi yang pertama, yaitu adalah K00K. Dan matriks yang dijadikan T2 itu dari transformasi yang kedua, yaitu cos alpha min sin alpha cos alpha, yang nantinya kita masukkan ke rumus yang awal, yang prinsip itu. Jadi T2 dikali T1 dikali X min A, Y min B ditambah AB. T2-nya itu adalah cos alpha min sin alpha cos alpha dikali T1-nya itu adalah K00K dikali X min A, Y min B plus AB. Jadi ini adalah rumus ketika kita akan melakukan transformasi yang pertamanya itu adalah dilatasi dilanjut oleh rotasi. Jadi penyelesaian dalam soal ini adalah menggunakan rumus ini. Oke, selanjutnya kita ke penyelesaiannya. Dari soal kita ketahui titik asalnya itu G 3,4. Lalu di sini ada transformasi dengan titik pusatnya itu 2,2. Jadi dua transformasi ini sama-sama titiknya. Transformasi yang pertama itu ada dilatasi dengan skalanya 3 yang memiliki rumus K00K dikalikan X min A, Y min B ditambah AB. Nah, kita sudah ketahui nih, K-nya itu adalah 3, jadi skalanya itu 3, berarti kita dapat T1-nya itu adalah 3003. Selanjutnya, untuk transformasi yang kedua itu ada rotasi dengan sudutnya itu 90 derajat. Jadi dilatasi dan rotasi itu pusatnya sama di 2,2. Nah, untuk rotasi itu sudutnya 90 derajat
rotasi ini memiliki rumus cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X min A Y min B plus AB. Selanjutnya, karena sudutnya 90, berarti kita tinggal substitusi ke matriks cos alfa min sin alfa cos alfa. Selanjutnya, itu akan menjadi T2, sehingga T2-nya itu berarti kita tinggal cari cos 90 itu 0, min 90 itu min 1, sin 90 itu 1, cos 90 itu 0. Jadi T2-nya adalah 0, min 1, 1, 0. Selanjutnya, karena kita lihat di sini rumusnya itu mirip ya. Si posisinya ada matriks ordo 2x2 dan seterusnya itu mirip gitu, sama. Sehingga kita bisa menggunakan komposisi transformasi geometri yaitu T2 bundaran T1 yang dikalikan dengan X min A Y min B ditambah AB, sehingga artinya adalah T2-nya dikalikan dengan T1 dikalikan X min A Y min B ditambah AB. Nah, untuk mendapatkan X double aksen di double aksen, kita tinggal substitusi. T2-nya tadi kita sudah dapat 0, min 1, 1, 0. Itu matriksnya. Dan T1-nya, matriksnya itu adalah 3, 0, 0, 3. Kita kalikan dengan X min A, X-nya itu 3, A-nya itu 2, jadi 3,3 dikurangi 2. Selanjutnya yang baris kedua itu Y dikurangi B, Y-nya itu 4, B-nya itu 2, jadi 4 dikurangi 2 ditambah titik pusatnya itu AB 2, 2. Setelah itu, kita tinggal operasikan semuanya. Kita operasikan dulu yang ada penjumlahannya. Jadi di sini ada 3 dikurangi 2 itu 1, 4 dikurangi 2 itu 2. Jadi kita dapat X double aksen Y double aksen sama dengan 0 min 1, 1, 0 dikali 3, 0, 0, 3 dikali 1, 2 ditambah 2, 2. Nah, dari sini kita operasikan yang perkalian yang di awal, yang matriks 1, yaitu matriks 0, min 1, 1, 0 kalikan dengan 3, 0, 0, 3. Menghasilkan 0, min 3, 3, 0. 1, 2-nya kita turunkan, plus 2, 2-nya juga kita turunkan. Dari situ kita operasikan lagi. Oke, dari sini kita operasikan matriks 0, min 3, 3, 0 dengan 1, 2. Menghasilkan 0 kali 1 ditambah min 3 kali 2. Baris keduanya adalah 3 kali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah matriks 2, 2. Nah, menghasilkan X double aksen di double aksennya sama dengan min 6, 3 ditambah 2, 2. Sampai di sini kita operasikan yang letaknya sama atau yang sejajar. Berarti min 6 ditambah 2 itu min 4, 3 ditambah 2 itu adalah 5. Sehingga kita dapat G double aksennya adalah min 4,5. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal ke-6.